Seorang gadis yang terluka terbangun di tengah-tengah kabin kapal pesiar yang setengah terendam. Dia mulai memanggil-manggil nama Richard, namun gagal. Dia mencoba keluar melewati palka. Setelah di sana, dia menemukan tali pengaman yang digunakan Richard. Wanita malang itu mencoba menggunakan radio mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan, tetapi tidak berhasil. Gadis malang itu putus asa dan kelelahan. Dia berbaring di geladak dan dia mulai menangis. Adegan kembali ke 5 bulan yang lalu. Saat itu, seorang gadis bernama Tammy Oldham baru saja tiba di pelabuhan Tahiti. Dia bekerja sebagai juru masak di salah satu kapal pesiar. Setelah kontraknya berakhir, dia tidak ingin kembali ke rumah dan memutuskan untuk tinggal di kota pulau itu. Tammy mendapat pekerjaan di dermaga, dan di waktu luangnya, dia menghabiskan waktu dengan berselancar. Suatu hari, saat Tammy bekerja, dia berkenalan dengan Richard, kapten kapal pesiar kecil yang baru saja tiba di Tahiti. Kaum muda langsung suka satu sama lainnya. Keesokan harinya, yang mereka setujui adalah makan malam bersama. Selama percakapan, mereka telah menemukan semangat persahabatan dan berbagi cerita. Pada kencan berikutnya, mereka menaiki kapal pesiar ke laut. Selama perjalanan, Tammy menunjukkan keterampilan yang baik dalam mengarahkan kapal. Pasangan kaum muda ini menghabiskan seluruh waktu bersama. Mereka bepergian secara luas dan bisa dikatakan mereka menjalani kehidupan yang menyenangkan dan tanpa beban. Kembali ke Tammy yang terombang-ambing di lautan Pasifik. Kali ini, Tammy mengambil teropongnya dan dia melihat sekoci kecil di cakrawala. Dipenuhi dengan harapan, gadis itu mencoba menuju ke sekoci. Sayangnya kapal pesiar itu rusak parah. Tammy memasang tiang kecil di haluan. Setelah sedikit manipulasi, kapal pesiar itu dapat digunakan. Saat kapal mendekati sekoci, Tammy melompat ke air dan menemukan Richard. Pria itu hidup tetapi luka parah. Tammy berhasil membawa kekasihnya itu ke dek kapal. Richard terlihat sangat menderita, kakinya patah dan kesulitan bernapas karena tulang rusuknya memar. Setelah beberapa saat, Tammy menemukan berita tidak menyenangkan. Mereka jauh dari area pencarian, tidak ada alur pelayaran di sekitarnya. Mereka tidak memiliki siapapun untuk membantu mereka. Tammy jatuh ke dalam keputusasaan. Tapi Richard menghiburnya untuk tidak menyerah. Bantuan pasti datang. Tammy menghitung kecepatan dan menentukan arah arus dan angin. Data mengungkapkan bahwa perjalanan mereka ke tujuan yang dituju akan memakan waktu berbulan-bulan. Richard menyarankan agar Tammy mengubah rute dan mencoba untuk berayun ke Pulau Hawaii. Setelah menetapkan arah baru, Tammy merawat lukanya sendiri. Dia berdiri di depan cermin yang pecah. Lalu, dia mengumpulkan semua persediaan yang tersisa di kabin dan membawanya ke Richard. Pada titik ini, film membawa kita kembali ke waktu sekali lagi. Kali ini, pasangan muda itu terlihat di restoran. Mereka menghabiskan malam di lantai dansa. Suatu hari, saat Tammy dan Richard berjalan-jalan di pasar, mereka mendiskusikan rencana masa depan dan memilih tempat yang ideal untuk bepergian. Saat itu, mereka bertemu dengan kenalan Richard. Pasangan itu membutuhkan seseorang untuk membawa kapal mereka ke Meksiko. Pasangan itu akan memberikan hadiah yang cukup besar karena mereka akan melakukan perjalanan panjang untuk bisnis. Tanpa ragu, mereka setuju. Apalagi kapal pesiar itu mewah dan penghasilan yang diterimanya akan bisa menopang hidup mereka selama 1 tahun. Setelah menyiapkan barang-barang, pasangan muda itu berangkat.
Dalam satu kesempatan, Richard menyatakan cintanya kepada Tammy dan melamarnya. Tammy gembira dan dengan senang hati menerima lamarannya. Namun, kebahagiaan mereka berumur pendek. Keesokan harinya, angin bertiup kencang. Richard menggunakan radio untuk mencari tahu. Belajar dari badai yang akan datang, mereka mencoba untuk mengubah arah, tapi sayangnya sudah terlambat. Badai yang tak terbayangkan besarnya dengan cepat menyalip kapal pesiar mereka. Demi keselamatan, Richard meminta Tammy untuk masuk ke kabin. Sebelum masuk, Tammy meminta Richard agar memakai tali pengamannya. Richard mengambil semua tindakan pencegahan, yang akhirnya ia terpental jatuh dan mati ke dalam ganasnya badai Raymond di Laut Pasifik. Kalau Richard sudah mati, yang dirawat Tammy siapa? Tenang, nanti semuanya akan terjawab. Oke, lanjut. Kembali ke saat ini. Pada hari kelima, Tammy menemukan rute kapal itu sedikit keluar dari jalur. Gadis itu percaya bahwa dia telah melakukan kesalahan perhitungan. Tammy menyalahkan dirinya sendiri. Dalam situasi tegang ini, Richard kembali menenangkannya. Tammy memutuskan untuk memeriksa kemudi. Mekanismenya, dia harus menyelam. Dugaannya terbukti benar. Kemudi kapal terjerat oleh layar yang robek. Tapi Tammy berhasil menyingkirkannya. Pada hari ke-10, mereka kehabisan air minum. Makanan kaleng yang tersisa hanya cukup untuk 1 minggu. Sebelum kehabisan makanan, Richard menyarankan agar Tammy mengesampingkan prinsipnya dan menggunakan tombak untuk menangkap ikan. Mati karena kelaparan jauh lebih menakutkan daripada merugikan makhluk hidup. Namun, Tammy tidak bisa melakukannya karena dia seorang vegetarian yang setia dan tidak ingin membahayakan ikan. Suatu hari, hujan deras mulai turun. Tammy dengan cepat bersiap berbagai wadah di geladak untuk mengumpulkan air tawar. Untuk pertama kalinya, mereka mampu memuaskan dahaga. Pada hari ke-18, secara tidak sengaja Tammy menemukan simpanan minuman keras di kabin yang memungkinkan mereka untuk bersantai sejenak, melupakan tentang situasi yang mengerikan. Setelah 29 hari, Tammy melihat sebuah kapal besar di malam hari. Dia mulai menembakkan suar, mencoba untuk mendapatkan perhatian, tetapi sia-sia. Kapal besar itu melewati kapal pesiar mereka dan dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Tammy segera menyadarinya bahwa dia sedang mengalami halusinasi. Richard berusaha memberikan penjelasan bahwa dalam kondisi halusinasi saat ini adalah hal yang wajar. Tammy tidak boleh menyerah dan fokus pada kenyataan. Seiring berjalannya waktu, kondisi Richard semakin memburuk. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidur. Meskipun demikian, Tammy terus merawatnya dan dia mencoba untuk tidak kehilangan harapan. Setelah 33 hari, Tammy mendapatkan kesadarannya kembali. Tammy langsung menangis. Akhirnya, Tammy siap dan membiarkan Richard pergi. Di sini kita diperlihatkan kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Sebenarnya, Richard tidak ada dalam kehidupan Tammy. Richard sudah lama mati ditelan badai. Situasi krisis yang dialami Tammy yang tampaknya tidak dapat diatasi selama ini, dia membutuhkan kekuatan dan bimbingan untuk mengatasi tantangan. Di saat-saat paling sulit seperti ini yang memungkinkan akan kehadiran ilusi. Setelah beberapa hari berhalusinasi, akhirnya dia menyadari dan bisa menerima kepergian Richard. Tammy melanjutkan perjalanannya. Untuk menopang hidupnya, dia menggunakan tombak untuk menangkap ikan yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada hari ke-41, ketenangan tiba-tiba terganggu oleh seekor merpati yang mendarat di geladak. Bingung dengan apa yang terjadi, Tammy meraih teropongnya dan melihat garis pantai Hawaii yang telah lama ditunggu-tunggunya. Tammy menembakkan suar ke kapal yang lewat, yang akhirnya datang menyelamatkannya. Tammy diberi makanan dan perahunya dibawa ke pantai.
Di adegan berikutnya, Tammy kembali ke Pulau Tahiti. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi kapal Richard, mengenang tentang semua momen menyenangkan yang mereka alami bersama. Ketika dia baru berusia 24 tahun, Tammy Oldham menghabiskan 41 hari sendirian di lautan terbuka. Dalam biografinya, dia mengakui bahwa dia hanya bisa bertahan hidup dan berterima kasih kepada Richard yang memandu dia sepanjang perjalanan. Sampai saat ini, Tammy Oldham tidak pernah berhenti berlayar menggunakan kapal pesiar peninggalan Richard, dan film pun berakhir. Di saluran ini Anda akan selalu menemukan alur cerita film yang bagus. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di alur film berikutnya.